Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin pekanan online kita, yaitu membahas Manzumah As-Salsabil Asy-Syafi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Utsman bin Sulaiman Murad rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharaini amin. Pada sesi kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan di bait 35 dan seterusnya, di mana bait-bait ini akan menjelaskan, akan membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan huruf lam, yaitu lam sukun. Ya. Nama judulnya Babu Aqsamil Lamati wa Ahkamiha. Bab jenis-jenis lam, yakni lam sukun, wa ahkamiha, dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Jadi selama ini kan kita tahu lam sukun itu hanya ada dua. Kalau enggak qamariyah, syamsiyah. Padahal di situ ada banyak lagi jenis lam sukun yang lain yang kita akan temukan di Al-Qur'anul Karim. Maka nanti akan berpengaruh kepada hukumnya juga. Nah, kita bacakan dulu. Kita baca dan kita terjemah matannya. Setelah itu baru kita bahas. Babu aqsamil lamati wa ahkamiha. Bab jenis-jenis lam dan hukum-hukumnya. Bait 35 beliau mengatakan wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharaini amin. Wal lamu ta'rifiyatun asliyah, ismiyatun fi'liyatun harfiyah. Lam itu maksudnya lam sukun ada yang ta'rif, lam ma'rifah. Nanti kita bahas. Lam ma'rifah itu nanti ada dua, ada yang syamsiyah, ada yang qamariyah. Asliyah dan ada yang asli. Ismiyah ada yang berada pada isim atau kata benda. Fi'liyah ada yang berada pada fi'il kata kerja. Harfiyah ada yang berada pada huruf. Nah ini dia, 5 jenis lam. Bait 36 beliau melanjutkan, falamu al zaidatun fil kalimah. Adapun lam alif atau lam sukun, lam ta'rif itu adalah zaidatun fil kalimah. Huruf tambahan pada suatu kata. Bukan huruf asli, tapi dia huruf tambahan. Wahya atat mudharatan wa mudghamah. Dan dia datang dalam keadaan dibaca izhar jelas atau diidghamkan atau dileburkan. Ini kita terjemahkan dulu ya. Bait 37, fa'udhirat qabla bghi hajjaka wa khaf aqimahu wa udghimat fima khalaf. Alif lam atau lam ta'rif dibaca jelas sebelum huruf-huruf dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Kalau secara makna ini ibghi hajjaka, carilah haji yang mabrur, wa khaf aqimah, dan takutlah terhadap kegagalan haji tersebut. Wa udghimat fima khalaf, kata beliau, dan lam sukun itu dileburkan, diidghamkan ketika bertemu huruf selain itu, selain ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Bait 38, tib thumma sil rahman tafuz difdha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Yaitu ketika bertemu huruf ini. Nah, yang diambil adalah huruf pertamanya saja. Ya, yang diambil adalah huruf pertamanya saja. Tib berarti ta di sini. Thumma berarti sa. Ya, sil sad. Rahman ra. Tafuz ta. Dhif dad. Dha dhal. Ni'am nun. Da dal. Su'a sin. Dhanni dha. Zur zai. Syarifan shin. Lil karam lam. Maksudnya lam sukun atau lam ta'rif itu nanti diidghamkan, dileburkan kalau bertemu salah satu dari 14 huruf ini. Nanti kita bahas. Ini kita hanya menerjemahkan saja. Nah, ini ada maknanya ya. Para ulama mengumpulkan huruf-huruf itu ada maknanya. Tiba thumma sil rahman. Berbuat baiklah. Tiba artinya berbuat baiklah. Thumma sil rahman. Kemudian sambunglah tali silaturrahim. Tafuz, maka engkau akan beruntung. Difdha ni'am. Jamulah orang yang saleh. Orang yang punya kenikmatan. Kenikmatan ilmu. Da'su adhannin, tinggalkanlah prasangka buruk, su'udzan. Zur syarifan lil karam, dan kunjungilah, ziarahilah orang-orang yang mulia untuk mendapatkan kemuliaan.
Ini kan sebenarnya kumpulan huruf, tapi ada maknanya. Baik. Lanjut bait 39. Wasammi'in azhartaha qamriyah. Namakanlah alif lam tersebut, lam ta'rif tersebut jika engkau membacanya dengan izhar, dengan jelas, dengan sebutan qamariyah. Wasammi'in adghamtaha syamsiyah. Dan namakanlah jika engkau meleburkannya, engkau mengidghamkannya dengan sebutan syamsiyah. Jadi kalau dia izhar namanya izhar qamariyah. Kalau dia idgham namanya idgham syamsiyah. Bait 40. Wadhiran asliyatan ka'alfi. Dan bacalah dengan jelas lam yang berstatus asli. Lam asli itu ketika dia sukun dibaca jelas. Ka'alfi, seperti pada kata alfi. Nah, lam sukun di situ, lam asli. Alfi, jelas. Wa mithluha ismiyatun ka khalfi. Dan yang mirip, yang sama dengannya juga adalah disebut lam isim. Nah, ini namanya lam isim. Seperti pada kata khalfi, lamnya jelas. Khalfi, jelas. Nanti kita bahas lam isim itu apa. Lam asli, lam isim. Bait 41. Wala ma fi'lin thumma harfin azhira. Bacalah jelas lam fi'il, kemudian lam harf. Kapan? Indal hurufi, ketika bertemu dengan semua huruf hijaiyah. Ma'ada laman wara, selain lam dengan ra. Jadi kalau ketemu lam dan ra, dia dibaca idgham. Tapi kalau ketemu selain itu, dibaca izhar, jelas. Bait 42, ka seperti pada contoh, qul lahum, qur rabbi, balla, barrafa'. Qul jaa waltaqa wa qulna bal taba. Ini contoh semua ini. Ya, ini contoh semua. Nanti kita perjelas insyaallah. Baik. Itu tadi matannya. Itu tadi matan kitab yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, kita bahas bab lam pembagian dan hukumnya. Jadi, lam sukun yang akan kita temui di dalam Al-Qur'an ada 6 macam. Lam sukun ada 6 jenis. Apa saja itu? Yang pertama, lam ta'rifiyah. Lam ta'rif. Ya, bahasa kita lam ta'rif yang sering kita kenal, lam ta'rif. Atau lamut ta'rif. Yang kedua, lam asli. Yang ketiga, lam ismiyah. Lam isim. Lam yang berada pada kata benda. Yang keempat, lam fi'liyah. Lam yang berada pada kata kerja. Yang berikutnya, lam harfiyah. Lam yang berada pada huruf. Yang terakhir, lam amriyah. Lam yang bentuknya perintah. Oke, ini akan kita bahas satu persatu. Jadi, lam sukun yang ada di dalam Al-Quran ada 6 macam. Ada 6 jenis. Kita bahas yang pertama. Lam ta'rif. Lamut ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Lam ta'rif itu adalah lam sukun yang merupakan huruf zaidah, huruf tambahan. Nah, lam ta'rif itu adalah lam tambahan, bukan lam asli. Ya. Nah, nanti biasanya di Al-Quran, dia akan didahului oleh hamzah wasal. Nah, hamzah wasal itu begini, alif, kemudian ada tanda hamzah wasal di atasnya. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran ada hamzah wasal seperti ini, kemudian ada lam setelahnya, nah itu biasanya disebut dengan lam ta'rif. Lam sukun. Biasanya kita sebutnya dengan alif lam ya, padahal itu bukan alif itu hamzah wasal. Nah, jadi lam ta'rif itu adalah lam tambahan, lam sukun yang ditambahkan oleh orang Arab supaya sebuah kata itu bisa dibaca. Nah, supaya sebuah kata itu bisa dibaca. Nah, kemudian hamzah wasal di sini nanti selalu dibaca fathah. Nah, selalu dibaca harokatnya itu nanti. Nanti kita lihat contohnya. Dan dia tidak masuk kecuali pada kata benda yang bersifat umum, nakiroh. Karena fungsi dari lam sukun di sini, lam ta'rif ini adalah untuk menjelaskan sebuah benda. Yang awalnya kata itu dia berbentuk umum, begitu kita tambahkan lam sukun, maknanya jadi jelas, maknanya jadi khusus. Contohnya kita bilang kitabun. Kalau kita katakan kitabun, ini masih umum, kitab apa? Judulnya apa? Penulisnya siapa? Siapa yang punya? Masih umum. Kalau kita bilang kitabun. Gimana supaya kata kitabun ini jelas? Maka biasanya ditambahkan dengan lam sukun di awal. Ya kan? Yang awalnya kitabun.
Kita bahkan lam sukun di awal. Nah, lam sukun. Afwan, ini nggak pakai pena, ini nggak bisa penanya. Nah, ditambahkan lam sukun. Cuman masalahnya kalau kitabun ditambahkan lam sukun di awal nggak bisa dibaca. Nggak bisa kita baca suatu kata yang diawali dengan huruf sukun, itu nggak bisa. Gimana cara bacanya? Kitab gitu nggak bisa. Orang Arab itu tidak mengawali sebuah kata dengan sukun dan tidak mengakhiri sebuah kata, sebuah kalimat dengan harokat. Nggak bisa. Nah, maka supaya kata kitab ini ketika setelah ditambahkan lam sukun bisa dibaca, kalau kita mulai dari situ, maka orang Arab menambahkan alif atau hamzah wasal. Nah, dan selalu berharokat fathah, maka bisa dibaca al-kitabu. Yang awalnya kitabun, begitu ditambahkan lam sukun jadi al-kitabu. Kalau kitabun masih umum. Tapi kalau sudah ditambahkan lam sukun menjadi khusus al-kitabu, berarti sudah jelas. Oh, judulnya ini, kitabnya warna ini, gitu. Contoh di surah Al-Baqarah yang paling gampang. Ketika Allah berfirman, "Dzalikal kitab", dzalikal kitab. Allah pakai lam ta'rif di situ. Berarti jelas. Yang dimaksud dengan kitab di sini bukan Injil, bukan Zabur, bukan Taurat, tapi Al-Qur'anul Karim. Jelas sudah itu. Nah, itu fungsinya. Itu fungsi daripada lam ta'rif ini. Nah, yaitu untuk menjelaskan sebuah kata yang masih bermakna umum. Baik. Nah, dalam bacaan Al-Quran, ya, lam ta'rif ini ada dua hukumnya nanti. Ada dua. Dibagi dua. Jadi lam ta'rif dibagi dua. Yang pertama, hukumnya nanti dibaca dengan jelas. Dibaca dengan izhar, jelas. Kalau dibaca dengan izhar berarti kedengaran suara al. Kan lam sukun tuh. Ketika dibaca dengan jelas berarti jelas kedengaran suara al. Kapan lam sukun itu, lam ta'rif itu dibaca izhar, dibaca jelas? Ketika bertemu dengan salah satu dari 14 huruf ini. 14 hurufnya. Mana dia? Terkumpul dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Kalau kita terjemahkan secara makna, artinya tadi ibghi hajjaka, raihlah hajimu yang mabrur, wa khaf aqimah, dan khawatirlah dari kegagalan. Itu maknanya. Tapi ini kan kumpulan huruf sebenarnya. Jadi lam sukun atau lam ta'rif dibaca dengan jelas ketika bertemu dengan salah satu dari 14 huruf ini. Ibghi, hamzah, ba, ghain, hajjaka, ha, jim, kaf, wa khaf, waw, kha, fa, aqimahu, ain, qaf, ya, ma, mim dengan ha. Ain, qaf, ya, mim dengan ha. Nah, ini 14 huruf. Oke. Nah, mana contohnya? Nah, ini contohnya. Ini contohnya banyak, tapi kita nggak perlu contohkan semua ya. Contohnya, al-awwalu. Nah, di sini bertemu dengan hamzah. Kita lihat di sini, al-awwalu. Ketika lam sukun, ini lam sukunnya nih, bertemu dengan hamzah, maka lamnya kedengaran. Al-awwalu. Enggak dibaca awalu gitu, enggak. Tapi al-awwalu, jelas lam sukunnya. Contohnya di Al-Hadid, huwal awwalu. Huwal awwalu, jelas lam sukunnya. Ketemu dengan ba, al-basito. Lam sukunnya kedengeran. Itu namanya izhar itu. Izhar itu jelas kedengeran. Al-basito. Al-ghafur ketemu ghain. Al-hakim ketemu ha, dan seterusnya. Nanti bisa kita cari contohnya dari 14 huruf tadi. Intinya, ketika lam sukun lam ta'rif ketemu dengan salah satu dari 14 huruf ini, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, maka lam sukunnya dibaca dengan izhar atau jelas. Kedengaran suara al gitu. Kemudian, kenapa dinamakan dengan qamariyah? Kenapa enggak najmiyah? Kenapa harus bulan? Kenapa enggak bintang aja? Kenapa enggak langit gitu kan? Kenapa bulan yang diambil? Nah, ini ada sebabnya ini. Ada alasannya para ulama menamakan hukum ini dengan qamariyah, nanti lagi dengan syamsiyah, ada alasannya. Apa? Kalau kita bahasakan tuh filosofinya itu apa kan begitu. Nah, para ulama menamakannya dengan qamariyah karena huruf lam itu diibaratkan sebagai bintang. Huruf lam sukun di situ diibaratkan, diumpamakan sebagai bintang. Sementara 14 huruf tadi
ibgi hajjaka wa khaf aqimah diibaratkan sebagai bulan. Nah, kalau malam hari ketika bulan muncul, maka bintang tetap terlihat. Ya kan? Kalau kita lihat malam hari ini, ada bulan purnama, bulan jelas sekali bulannya, tanggal 15 nih misalnya Hijriyah. Bintang ada, tetap kelihatan. Gitu. Jadi, munculnya bulan tidak menghalangi munculnya bintang. Nah, gitu. Maka ketika ada 14 huruf tadi, lam sukunnya tetap jelas, tetap dibaca dengan jelas. Nah, itu filosofinya di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Hukum lam ta'rif yang kedua yaitu dibaca dengan idgham atau melebur. Kalau idgham melebur berarti lamnya tidak kedengaran, suara al-nya itu enggak ada lagi. Seperti itu. Kapan lam ta'rif itu dibaca dengan idgham, dibaca dengan melebur? Kapan dia enggak kedengaran? Ketika bertemu dengan salah satu dari huruf selain yang tadi. Kan huruf hijaiyah itu sebenarnya kan 29. Ya, menurut jumhur, menurut pendapat mayoritas ulama, memang khilaf di antara ulama ya. Ada sebagian ulama mengatakan huruf hijaiyah itu 28 karena tidak memasukkan alif. Tapi ada pendapat lain dan ini pendapat yang terkuat juga merupakan pendapat jumhur. Mayoritas ulama mengatakan huruf hijaiyah itu 29, alifnya dihitung. Cuman dalam pembahasan hukum alif tidak dihitung. Jadi yang selalu dihitung adalah 28. Nah, 14 itu sudah masuk tadi izhar. Maka sisanya 14 lagi idgham. Jadi ketika lam sukun lam ta'rif bertemu dengan selain huruf yang tadi, maka dibaca idgham. Lam sukunnya dileburkan ke huruf setelahnya. Karena sudah melebur, maka tidak lagi terdengar suara al. Seperti itu. Nah, di sini An-Nazim Asy-Syaikh Utsman bin Sulaiman Murad rahimahullahu taala mengumpulkan 14 huruf tadi dalam kalimat Tib thumma sil rahman tafuz dhifdha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Bukan semuanya ya, yang diambil adalah huruf pertama dari setiap kata. Tib, ta, thumma, sa, sil, sad, rahman, ra, tafuz, ta, dhif, dad, dha, dhal, ni'am, nun, da, dal, su'a, sin, dhannin, dha, zur, zai, syarifan, shin, lil karam, lam. Ya, totalnya adalah 14 huruf. Nah, maknanya tadi sudah kita bahas. Oke. Jadi, ketika lam sukun bertemu dengan salah satu dari 14 huruf yang ini, maka lamnya tidak terbaca karena lam-lamnya sudah diidghamkan, dileburkan ke 14 huruf ini. Contohnya at-thayyibat. Di sini ada lam sukun nih. Nih kalau kita perbesar ya. Kalau kita perbesar ada lam sukunnya. Nih, ini lam sukun nih. Lam sukun. Ketemu dengan to di sini. Maka ketika lam sukun ketemu dengan to, maka dia terjadi idgham. Lamnya dileburkan ke to sehingga tidak dibaca al-thayyibat, tidak. Tapi dibaca at-thayyibat. At-to. Lamnya ada, cuman nggak terbaca. Nggak dibaca al-to, tapi at-thayyibat. Mana lamnya? Lamnya sudah idgham, melebur ke to. Ibarat kalau kita buat kopi, kita masukkan kopi, air panas, gula. Nah, ketika gula sudah melebur ke air kopi tadi, maka nggak lagi terlihat, walaupun masih ada rasanya manis. Nah, contoh lain, ketemu dengan huruf ta, nggak kedengaran lagi lamnya. At-tawwab. At-ta. Lamnya nggak kedengaran lagi. Dan seterusnya, contoh-contohnya sangat banyak sekali. Oke. Nah, kalau tadi Qamariyah, sekarang Syamsiyah. Namanya Syamsiyah, idgham Syamsiyah. Apa hubungannya antara hukum ini dengan bulan? Nah, para ulama mengumpamakan lam sukun sebagai bintang, sama ya. Tadi juga sebagai bintang, sama. Sementara 14 huruf ini diumpamakan sebagai matahari. Nah, kalau siang-siang itu, bintang kan tetap ada dia. Mau malam, mau siang, bintang tetap ada. Cuman kalau siang, begitu matahari muncul, bintang tidak terlihat. Ada dia bintang itu, tapi nggak kelihatan. Nah, begitu matahari muncul, sinar bintang tidak terlihat, terhalang. Nah, ketika 14 huruf ini muncul, maka lam sukunnya tidak terbaca lagi. Nah, seperti itu, filosofinya seperti itu. Nah, itu lam ta'rif. Mohon maaf atas segala kurang. Wallahu ta'ala alim shawab. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.